Selamat pagi Mega Sora, kembali kita berjumpa di acara Info Gunadarma hari ini ya, hari Sabtu 20 Maret 2021. Apa kabar sahabat Mega Sora semuanya? Anda juga kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo. Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma yang hari ini kita akan berbincang kembali seputar Universitas Gunadarma. Dan sudah hadir narasumber kita di pagi ini yaitu Bapak Dr. Misdiono SMM selaku Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Semangat, Yuda. tetap sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tampak segar nih Pak hari ini. Mudah-mudahan weekendnya menyenangkan ya. Amin, amin. Iya, baik. Terima kasih sudah hadir dan sudah datang langsung ke Mega Sora saat ini. Kita kembali akan berbincang seputar Universitas Gunadarma. Baik Bang Iya, Yuda. sebelumnya kita ingin tahu update dulu nih seputar pendidikan tinggi karena mungkin ada beberapa perkembangan terkait berbagai kebijakan juga nih. Baik Bang Yuda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pendengar, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sanak Kadang Kulon Progo dan rekan-rekan yang ada di Sukabumi, Kuningan dan tempat lainnya. Alhamdulillah keadaan kita sudah semakin membaik ya. Amin. Vaksinasi sudah berjalan terus. Betul. Gitu, terutama untuk tenaga pendidikan. Iya, Bapak sudah ya? Alhamdulillah kemarin sudah divaksin gitu. Gimana kesannya Pak? Rasanya? Rasanya hampir tidak terasa gitu. Cuma mungkin efeknya karena sugesti dan sebagainya Betul. agak ngantuk-ngantuk sedikit gitu. Alhamdulillah ya. Tapi memang ini adalah program pemerintah untuk Kita dukung ya. kita dukung dan Iya. kita segera keluar dari pandemi ini. Iya, gitu. baik. Jadi sesuai dengan yang Bang Yuda katakan tadi, kondisi terkini memang pemerintah sudah mewacanakan itu bahwa bulan Juli akan segera dilakukan tatap muka, tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya. Tapi bagaimanapun juga kita tetap mempersiapkan dengan segala kondisi, baik kondisi tatap muka ataupun tidak, karena kita tahu di saat-saat anak SMA pun ya sudah hampir 1 tahun gitu, 1 tahun lebih tidak melaksanakan pendidikan tatap muka. Kemudian pemerintah juga meniadakan ujian nasional. Iya. Jadi diserahkan ujian itu pada sekolah atau kepada bidang-bidang yang bertanggung jawab di bidang itu. Nah, ini bagi teman-teman atau keluarga yang akan melanjutkan pendidikan tinggi juga merupakan sesuatu yang sangat berat. Jadi perlu penyesuaian. Kemudian juga kita lihat bahwa lulusan SMA di Indonesia gitu, SMK dan SMK sederajat itu tiap tahun rata-rata antara 2 sampai 3 juta. Yang terserap di perguruan tinggi artinya melanjutkan usia 18 sampai 23 tahun itu menurut data tahun 2020 kemarin itu hanya tidak lebih dari 35%. Jadi sekitar 1 juta, tidak sampai 1 juta gitu. Ini juga tantangan bagi kita bagaimana kesempatan belajar itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga negara. Karena bagaimanapun juga memang kondisi ekonomi sangat mempengaruhi. Betul. Artinya kenapa kok orang tidak melanjutkan sekolah? Itu karena memang alasannya adalah tidak bekerja, langsung bekerja dan kemampuan finansial yang terbatas. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, terutama di sektor pendidikan tinggi, bagaimana meningkatkan angka, kita sebut sebagai angka pendidikan, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagaimana supaya ini bisa meningkat, karena di negara-negara ASEAN pun kita termasuk yang paling rendah gitu. Singapura itu 73%, Malaysia 50%, bahkan kalau kita lihat Korea Selatan itu 93%. Artinya hampir semua lulusan SMA dan SMK itu bisa terserap di perguruan tinggi. Ini juga menjadi sesuatu tantangan bagi kita supaya bisa meningkat terus sehingga pemerataan pendidikan itu bisa dinikmatin oleh seluruh warga negara. Gitu kira-kira Bang Yuda. Iya, baik. Nah, tadi ada wacana memang kan Menteri sendiri menganjurkan bahwa ditargetkan Juli ini sudah mulai tatap muka untuk pendidikan tinggi ya Pak. Iya. Gunadarma sendiri sejauh ini sudah mempersiapkan seperti apa? Apakah ada hal-hal khusus yang memang akan disiapkan oleh Gunadarma atau gimana nih Pak? Jadi jauh sebelum ada pandemi pun sebenarnya kita sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran tatap muka dan tidak tatap muka. Ya. Jadi mungkin sejak 10 atau 15 tahun yang lalu kita sudah punya satu platform pembelajaran. Di samping tatap muka kita juga mempersiapkan namanya V-Class, jadi kelas virtual. Virtual kelasnya ada. Virtual kelasnya ada. Jadi
kalau misalnya dosen berhalangan datang gitu, atau karena tugas dan satu lain hal, pelajaran tetap bisa diberikan melalui namanya virtual class. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bang Yuda, bagaimana kesiapan Gunadarma? Gunadarma sangat siap dengan kondisi apapun karena kita sudah terbiasa menyiapkan contingency plan, termasuk bagaimana kita membuat satu kelas misalnya bisa dari segi aturan, dari physical distancing dan seterusnya, kita bisa menyiapkan dengan baik, dan juga praktikum-praktikum yang berkaitan dengan itu kita sudah siap semua. Insya Allah sih, kalau itu ditetapkan oleh pemerintah, ya kita karena sebagai institusi yang mengikuti regulasi pemerintah, tentu kita insya Allah siap gitu, Mas Yuda. Ya. Baik. Bang Yuda. Jadi Gunadarma sudah siap dengan berbagai elemennya untuk yang mau daring maupun tatap muka itu sudah dipersiapkan ya. Insya Allah. Oke, jadi untuk Anda sahabat Megasora, kawan Kota Perak, Sana Kadang, Kulon Progo yang tentunya juga mungkin calon mahasiswa atau juga mungkin Bapak Ibu orang tua yang saat ini bergabung untuk mendengarkan info Gunadarma, ya itulah kesiapan Gunadarma dalam menerima berbagai tantangan, penyesuaian dan sebagainya. Iya. Dari sisi pihak Gunadarma sendiri sekarang kebetulan kan sebentar lagi juga memang kita ada tahun ajaran baru dan sebagainya, ada juga beberapa hal yang mungkin sedang di ini dan perlu diketahui oleh pendengar. Gimana nih, Pak? Ya baik, jadi dengan kondisi yang ada, kita saat ini juga menyiapkan berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan bagaimana bisa melayani masyarakat yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Ya kita punya metode ya saat ini, ya kami yang punya metode bahwa pendaftaran itu bisa dilaksanakan kalau mau datang langsung kami persilahkan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat, ataupun juga sekarang karena teknologi informasi itu berkembang begitu pesat, kita juga kami menyediakan yang namanya pendaftaran online. Jadi ya satu kali melihat gadget atau melihat komputer gitu ya, mereka bisa melakukan tahapan pendaftaran ini secara online dari tempat tinggalnya masing-masing tanpa perlu datang ke lokasi-lokasi yang memang terdapat counter pendaftaran kami. Artinya kami memudahkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar, misalnya teman-teman Kota Perak, pendengar kawan Kota Perak atau Sana Kadang di Kulon Progo atau yang ada di Kuningan dan seterusnya, tidak perlu langsung datang ke Jakarta. Ya, mereka bisa membuka website kami gitu, www.gunadarma.id. Nanti di situ ada pilihan, ada pendaftaran Gunadarma RCID 2021. Bisa masuk ke situ, bisa langsung melihat tahapan apa saja yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mendaftar sebagai mahasiswa di Gunadarma. Jadi cukup mudah ya sahabat Megasora di mana berada, bahwa memang kita sudah berbagai cara, berbagai fasilitas disiapkan oleh Gunadarma. Baik, mengenai peminatan nih Pak, boleh nggak cerita sedikit yang di Gunadarma sendiri saat ini? Tentu ada banyak hal-hal yang mungkin Bapak amati dan Bapak pelajari saat ini, bahwa ada beberapa peminatan yang memang misalnya ada yang meningkat, ada yang menurun, seperti apa nih? Ya, sebagai perguruan tinggi swasta yang usianya sudah lebih dari 30 tahun gitu, tentu saja kami selalu mengikuti perkembangan, menyesuaikan dan mengadopsi beberapa hal yang kami anggap bisa mendukung proses pembelajaran. Bagaimanapun juga orang mengetahui bahwa Gunadarma ini basicnya adalah IT ilmu teknologi informasi. Jadi hampir semua bidang peminatan yang ada atau program studi, ya kami sebut program studi, itu trennya baik gitu. Artinya minat masyarakat untuk menekuni program studi yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya. Bagaimana tagline kami bahwa bisa meraih, begitu mereka masuk ya tekniknya kita masa depan di saat ini. Karena memang saat mereka masuk pun kami akan membekali dengan beberapa muatan-muatan teknologi informasi apapun bidang program studi yang diambil. Memang kalau kita lihat yang paling stabil saat ini adalah bidang teknologi informasi, computer science gitu ya. Jadi sistem informasi, itu dari awal, dari dulu seperti itu ya. Dari dulu, karena memang cikal bakalnya Gunadarma kan memang dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ya, basicnya adalah komputer. Sehingga dan kalau kita lihat saat ini ya, begitu ada pandemi, betapa besar manfaat teknologi informasi yang bisa memudahkan
komunikasi ya. Paling dirasakan ya saat Paling ini, Pak? dirasakan ini. Dulu tidak terbayangkan. Mungkin hanya terbayang di Iya. film-film saja. Bisa berkomunikasi tanpa tatap muka tapi melihat layar, Iya. bisa berbicara, bisa berinteraksi ya. Tapi pada saat itu begitu pandemi terjadi, terobosan-terobosan yang dilakukan, metode pembelajaran yang dilakukan seperti yang di film-film yang dulu kita tonton. Jadi persiapannya memang sudah dari dulu ya Iya. ternyata, dan sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Betul. Menarik sekali ya perbincangannya ya. Kita nanti akan gali lagi banyak informasi Pak seputar Gunadarma di hari ini di Info Gunadarma. Dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak juga Sana Kadang Kulon Progo, tetap bersama kami karena kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan narasumber kita Bapak Dr. Misdiono SEMM, Wakil Kepala Sekretariat Rektor Universitas Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma.